Hai, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Ruang Ilmu by Coach Ridwan. Kali ini kita akan membahas tentang 3 langkah penting dalam membangun bisnis. Khususnya bagi Anda yang belum memiliki bisnis atau Anda yang sedang dalam tahap mengembangkan usaha Anda. Saya ingin memberikan satu ilustrasi sederhana. Ilustrasi ini sehari-hari bisa Anda temui di dalam lingkungan usaha Anda, lingkungan tempat tinggal Anda. Apakah itu? Coba bayangkan tukang bakso keliling. Ya, tukang bakso keliling itu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menawarkan produknya. Jika Anda punya kesempatan untuk bertanya kepada mereka, ajukan satu pertanyaan. Apa yang mereka inginkan? Maka jawabannya hampir seluruhnya adalah mereka pengen punya usaha warung bakso yang usahanya itu tidak perlu keliling lagi, tetapi punya tempat yang layak, yang bagus. Mereka bisa melayani pembelinya di sana, omsetnya besar, atau kalaupun punya gerobak tetap menjual dengan cara gerobakan, tetapi yang melakukan adalah orang lain dan mereka menjadi juragan dari bakso keliling atau juragan dari gerobak bakso keliling. Itu sering disebut sebagai scale up atau peningkatan skala usaha. Dan itulah impian semua orang. Oke, kita kembali kepada 3 hal. Apa yang akan menjadi hal atau tahapan penting dalam mengembangkan usaha. Ke tukang bakso tadi, ke pedagang bakso tadi, maka mereka bisa melakukan scaling up atau meningkatkan kapasitas usahanya dengan cara 3 hal. Pertama adalah apa yang kita sebut sebagai bisnis mindset yang tepat. Apa artinya? Mindset itu adalah seperangkat pikiran, seperangkat cara berpikir. Bisnis ya berarti tentang bisnis. Jadi, bisnis mindset itu artinya berbicara tentang bagaimanakah pola pikir dia tentang usahanya. Apakah mempengaruhi? Oh, itu sangat, sangat mempengaruhi. Makanya itu kita tempatkan sebagai fondasi utama di dalam usaha. Seperti apa pengaruhnya? Contoh, ketika seseorang memulai usaha sekedar saya pakai istilah sekedar, ya, sekedar untuk membantu penghasilan keluarga. Tentu hasilnya akan berbeda dengan mereka yang memulai usaha dengan diniatkan untuk membuat satu usaha yang besar. Seseorang yang memulai usaha dengan niat hanya untuk dirinya, tentu akan memiliki pengaruh berbeda dibandingkan seseorang yang memiliki niat usaha untuk membantu banyak orang mendapatkan pekerjaan bagi mereka. Jadi, apa yang difikirkan itu akan mempengaruhi energi yang dihasilkan. Ketika seseorang itu memulai mengembangkan usahanya dengan mindset atau berpikir bahwa ya saya akan membuat produk sebagus mungkin. Sekilas betul bahwa sebagai pebisnis mereka harus membangun produk yang baik. Yang kalau tidak pakai tangan saya ini nggak bagus gitu. Maka dia akan all out melakukan itu. Tetapi, tetapi justru disinilah bahaya dari mindset itu. Ketika dia disibukkan dengan membuat produk, maka dia akan melupakan menggarap pasar. Padahal bagi pebisnis, mindset yang paling tepat bagi dia adalah fokus kepada pasar. Karena produksi, mau tidak mau, itu lama-lama harus dia lepaskan kepada orang lain. Jadi, bagaimana mindset mempengaruhi perkembangan bisnis adalah apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan, dan apa yang kita lakukan akan mempengaruhi seberapa besar. Pebisnis yang memang sekedar kapasitasnya, yang penting usaha jalan untuk mencukupi kebutuhan atau untuk memenuhi impian-impian yang kecil, tentu akan berbeda energinya dibandingkan mereka yang memang berbisnis itu untuk membangun sebuah usaha yang skalanya besar. Jadi mimpi yang besar tentu akan punya energi yang lebih besar dibandingkan sekedar mimpi yang kecil. Nomor 2 adalah apa yang kita sebut sebagai produk. Jadi ketika kita sudah punya mindset, lalu ide produknya apa? Ya,
Mindset usaha saya adalah begini. Oke, lalu ide bisnisnya apa? Ketika kita ingin menghadirkan produk, maka harus dibangun pada dua kebutuhan pokok, dua hal pokok. Yang pertama adalah apa masalah yang hendak diselesaikan. Yang kedua, apa solusi yang akan dihadirkan. Misal, saya sudah ketemu dengan misalnya seseorang yang eh, memiliki kebutuhan akan fotokopi. Saya kemudian ketemu lagi dengan orang yang punya kebutuhan fotokopi. Kebetulan misalnya saya punya tinggal di dekat sebuah kantor pemerintahan begitu. Dan setelah itu, ketika saya ketemu orang-orang yang punya kepentingan ke kantor itu untuk kebutuhan fotokopi, maka ada masalah di situ. Apa? Tidak tersedia tempat fotokopi yang praktis, yang cepat, yang dekat. Sementara eh, kebutuhannya ada. Berarti ada masalah di situ. Apa? Fotokopi yang praktis dan cepat. Solusi yang bisa saya hadirkan apa? Berarti saya bisa menangkap peluang itu sebagai bisa saja saya membuka usaha fotokopi di situ, atau saya membuka rental mesin fotokopi biar orang lain yang menjalankan, ya, di beberapa tempat yang punya tipikal lokasi yang sama, saya bisa lakukan itu. Atau saya biarkan orang lain yang melakukan jasa fotokopi, ada yang jasa rental fotokopi, tapi saya jasa servisnya. Kenapa enggak? Masih bisa juga gitu. Atau saya supplier untuk tonernya, untuk tintanya. Nah, itu adalah sebuah konsep produk. Jadi tahapan pertama setelah kita punya mindset, tahapan kedua adalah kita tahu, oke, ada target pasar yang hendak kita garap, ini situasinya, masalahnya ini, solusi saya apa yang menjawab masalah yang dimiliki oleh target pasar saya. Nah, itu adalah produk atau ide bisnis. Kalau mindsetnya sudah tepat, mimpinya sudah besar, cara berpikirnya tentang usaha sudah bagus, bahwa misalnya cara berpikir tentang pentingnya keuangan, pentingnya laporan keuangan itu juga sudah dilakukan, sudah dimiliki, ya, dan lain sebagainya. Karena nanti kita bahas khusus mengenai mindset ini banyak sekali. Nah, kalau mindsetnya udah bagus, kemudian yang kedua adalah sudah menemukan produk, nanti akan berbicara tentang konsep produknya, kebutuhannya siapa, apa masalahnya, apa solusinya, dia menjawab apa. Ada manfaat fisik, emosional, dan manfaat unik. Nanti ada targeting, positioning, dan lain sebagainya sudah selesai. Maka tahapan yang ketiga adalah bagaimana saya mengkomunikasikan supaya orang-orang tahu saya punya bisnis ini. Itulah yang disebut sebagai marketing. Jadi marketing itu apa? Marketing itu adalah mengenalkan bisnis saya. Kalau saya punya usaha mesin fotokopi tadi, ya mesinnya saya menjalankan di situ, maka saya bisa pasang signboard. Itu marketing. Kalau saya punya catering, maka saya harus mengkampanyekan di sosmed saya. Kalau saya punya usaha, eh, let's say misalnya adalah pembuatan mebel, meja kursi dan sebagainya, bagaimana orang-orang tahu tentang usaha saya? Karena dari tahu, kenal, orang akan order. Nah, ketika order, itu namanya selling. Ada transaksi. Jadi usaha kita nggak akan bisa kita biarkan begitu saja, sementara um, kita berharap omset, tapi orang-orang tidak mengenal bisnis kita. Demikian, itu adalah marketing dan selling. Jika channel ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda yang lain. Sampai jumpa di topik-topik